Pemirsa, Arif Nugroho dan Bayu Hartoyo, dua pelaku tindak asusila disertai dengan pembunuhan terhadap remaja F di sebuah hotel di Jakarta Selatan, serta kasus penyuapan kepada anggota Polrestro Jakarta Selatan. Saat ini sudah mendekam di Rutan Kelas 1 Cipinang. Lalu seperti apa profil dari Arif Nugroho? Berikut kabarnya. Ini adalah foto eksklusif Arif Nugroho alias Bastian bin Elias Nugroho yang didapatkan tim Kabar Siang TV One. Arif Nugroho tampak memakai baju berwarna oranye. Saat ini, Arif sudah mendekam di Lapas Kelas 1 Cipinang. Sesuai dengan alamat di KTP, Arif Nugroho tinggal di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Arif Nugroho melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76J, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tim TV One mengabarkan. Pengusutan kasus tewasnya remaja FA oleh anak pemilik klinik laboratorium kesehatan yang juga melibatkan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, terus berkembang. Tak hanya delik kekerasan seksual, pembunuhan, dan penyuapan, tetapi dugaan tindak korupsi hingga obstruction of justice atau perintangan penyidikan kini mencuat dan perlu didalami oleh polisi. Pengusutan kasus tewasnya remaja FA oleh anak pemilik klinik laboratorium kesehatan terus bergulir. Polda Metro Jaya telah melakukan penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, dan 3 anggota lainnya. Menurut pendapat saya, ini kasusnya terbagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah kasus pokoknya ya. Kasus pokoknya yang melibatkan 2 orang tersangka, yaitu diduga melakukan pelanggaran, yaitu penggunaan narkoba, kekerasan seksual yang mengakibatkan matinya orang, anak di bawah umur ya, dan perempuan, kemudian juga pembunuhan, dan satu lagi adalah perintangan penyidikan. Karena melalui penasihat hukumnya berusaha untuk menghentikan penyidikan atau SP3. Ini yang menyebabkan kasus ini lama ya. Kemudian di sini juga mungkin perlu juga didalami kemungkinan adanya sindikat prostitusi online ya. Karena bagaimana mengenal kedua korban itu tentunya perlu didalami kembali. Karena saya tidak melihat untuk kasus ini dimasukkan ke dalam salah satu dakwaan. Kemudian yang kedua adalah klaster kasus penyerta yang melibatkan penyidik ya, yaitu 4 orang yang sedang dilakukan penyidikan. Ini tentunya dugaannya adalah obstruction of justice, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi ya. Karena kalau memang betul bisa dibuktikan adanya gratifikasi, maka itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Klaster yang ketiga yaitu kasus penyertaan yang dilakukan oleh penasihat hukum yang bersangkutan ya, yang diduga berusaha untuk melakukan obstruction of justice, kemudian juga melakukan penggelapan, penipuan terhadap kendaraan yang dijual ya, daripada pelaku dan juga korban, kemudian juga TPPU. Sementara Komnas Perempuan menyoroti adanya pelanggaran terhadap undang-undang, yakni tidak diberikannya hak atas informasi dan pendampingan terhadap keluarga korban. Dari yang tadi disampaikan oleh ibu korban, nampak bahwa ibu korban, keluarga korban itu tidak mendapatkan informasi yang cukup ya, terkait hanya dibilang menunggu jadwal persidangan. Gitu. Sementara tentang hak korban dan hak keluarga korban tidak diinformasikan. Jadi keluarga korban ini berhak atas penguatan psikologis dan juga karena ada anak ya, anak itu juga berhak atas fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pendidikan jika dia sudah sekolah. Nah, UPTD PPA memfasilitasi agar keluarga korban mendapatkan penguatan psikologis, memahami hak-haknya, dan terinformasikan. Termasuk dengan misalnya kasus ini sampai mana. Bagaimana dengan posisi dia nanti di persidangan, apa yang harus disampaikan, kepentingan hak korban seperti apa. Itu yang menjadi catatan di dalam kasus ini.
Saat ini berkas kasus pembunuhan ini sudah lengkap dan segera akan dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Orang tua FA, remaja korban pembunuhan yang diduga melibatkan anak bos klinik laboratorium kesehatan, tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Sebelumnya pihak keluarga juga telah diberikan uang dari istri salah satu tersangka sebesar 300 juta rupiah dan meminta agar kedua belah pihak untuk berdamai. Jadi pengetahuan saya tinggal nunggu persidangan. Jadi saya tuh sedang menunggu, tapi ternyata kenyataannya kan tidak seperti itu. Ternyata lebih rumit ya. Ada kasus seperti ini, kaget juga sih Pak. Pada saat mereka datang ke rumah Bu Yeni, lalu ada niat baik lah ya, mungkin untuk berdamai, memberikan santunan. Ada nggak permintaan lebih spesifik untuk mungkin meminta pihak keluarga mencabut laporannya, begitu? Ada nggak Bu Yeni? Tidak ada. Cuman berkeluarga saja. Bu Yeni mungkin sedikit aja Bu, ini kalau Ibu tidak nyaman tidak apa-apa ya, tidak usah dijawab. Tapi kalau Ibu mau berbagi sedikit juga berapa kemudian uang yang ditawarkan tersangka ini terhadap pihak keluarga? Ya, 300. 300 juta. Soal yang memberikan uang santunan 300 juta kepada ibu dan keluarga, apakah pelaku langsung yang datang atau melalui perantara? Ibu sempat menanyakan tidak? Itu istrinya Bapak Arik. Istrinya tersangka Iya. ini datang sendiri atau ada berapa banyak orang yang datang pada saat itu, Bu? Pertama ke rumah dia berdua sama pengacara, Pak Andri. Dan pas penyerahan uang, dia ramai. Berapa orang ya? Lebih dari 10 kayaknya, Mas. Ya kurang lebih segitu. Ibu ada tanda tangani surat nggak pada saat itu? Iya, ada. Surat Surat apa, apa, Ibu? Bu? Saya didampingi pengacara juga. Mungkin bisa dijelaskan Bu yang ditandatangani surat apa, Ibu? Saya kurang tahu juga ya itu. Karena saya tuh tidak fokus ke sana kemari, jadi yang izin suami sama pengacara. Jadi yang itu saya selain ke pengacara semua. Jadi yang membaca Hingga kini surat itu masih ada, Ibu? Kayaknya sih mungkin masih ada di pengacara apa di mana saya tahu juga.